Hari ini saya akan mencari tahu tentang pengelolaan sampah di daerah Purwokerto, khususnya berada di daerah suatu pasar, yaitu Pasar Wage namanya. Nah, di sini saya akan mencoba untuk mencari narasumber yang katanya itu sebagai pengelola sampah atas nama Bapak Sutarso, itu sebagai mandor pengelolaan sampah. Ya, begitu. Langsung aja kita cari bapaknya. Kalau misalkan yang sampah per hari itu langsung dibuang ke TPS-nya langsung datang atau nunggu dulu baru TPS datang ke sini ya Pak? Kemudian dari sini kan dari lokasi nanti dikumpulkan sama gerobak, dimasukkan nanti menuju ke TPS. Untuk sementara kan ditampung di situ, langsung masuk ke truk, nanti barusan ke TPA. Kalau dari pihak kuasa legasi itu sampahnya itu nggak diolah apapun, langsung dibuang aja gitu ya Pak? Iya, betul. Kalau yang produksi sampahnya itu lebih banyak plastiknya apa yang limbah pasar Ramadhan itu Pak? Yang Banyak limbah, banyak limbah. terutama sayuran. Pasar Wage merupakan salah satu pasar di Purwokerto. Setiap harinya, sampah truk diangkut dari pasar ini menuju tempat pembuangan akhir. Menurut penuturan Bapak Sutarso, selaku Kepala UPT Pengelolaan Sampah Pasar Wage, sampah yang diangkut didominasi oleh sampah organik berupa sampah sayuran dan buah-buahan. Hal ini menjadi sebuah keuntungan sendiri bagi masyarakat jika dapat mengolahnya dengan baik. Terlebih lagi, intensifikasi pencarian sumber bahan baku yang juga terus diteliti dan dikembangkan, yaitu berupa bahan baku dari jenis pangan menjadi pilihan untuk pengembangan BBN generasi kedua. Maka dari itu, kami ingin mencoba untuk membuat sebuah inovasi dengan memanfaatkan limbah organik pasar Wage untuk dijadikan bioetanol dengan bantuan jerami padi dan zeolit alam. Bioetanol adalah etanol yang dibuat dari biomasa melalui proses biologi, yaitu enzimatik atau fermentasi. Sedangkan etanol dengan rumus senyawa C2H5OH adalah cairan dari proses fermentasi glukosa dari sumber tanaman yang mengandung pati atau karbohidrat dengan bantuan mikroorganisme, dalam kasus ini menggunakan hanya Saccharomyces cerevisiae. Secara umum, proses pembuatan dari bioetanol organik ini antara lain limbah organik, kemudian dicuci dan diblender. Setelah itu, dimasukkan ke dalam reaktor hidrolisis dan ditambahkan dengan larutan HCl dengan perbandingan 1:6 berat per volume. Kemudian ditambahkan jerami padi yang telah ditumbuk halus. Setelah itu, diaduk rata selama 30 menit pada suhu 120 derajat Celcius. Kemudian ditambahkan larutan NaOH 1 normalitas. Setelah itu ditambahkan khamir Saccharomyces cerevisiae. Setelah itu, substrat hasil penyaringan didestilasi, kemudian difermentasi secara anaerob fakultatif selama 6 hari, dan selanjutnya ditambahkan zeolit alam, dan jadilah produk akhir, yaitu bioetanol alami berbahan dasar limbah organik dengan campuran jerami padi dan zeolit alam. Unyil coba jelaskan ya. Jadi begini prosesnya. Simpan jus buah busuk dalam mesin pengurai. Dalam mesin tidak ada oksigen sama sekali, atau disebut kondisi anaerob. Dengan kondisi tanpa oksigen, bakteri anaerob pada buah busuk akan bekerja mengurai jus buah busuk dan menghasilkan gas metana. Nah, gas metana inilah yang akan diubah menjadi listrik. Gas metana akan keluar dari mesin pengurai melalui pipa-pipa tertutup. Di gubuk belakang rumah, Didik Prasetyo, warga Gedangan Malang, Jawa Timur, memproduksi bahan bakar minyak alternatif. Bersama dengan kelompok tani Giri Makmur, Didik mengolah biji jagung menjadi cairan bioetanol. Untuk tahun-tahun ini, ibaratnya kita tidak bermasalah terhadap jumlah bahan bakar karena masih tersedia. Tapi 5 tahun, 10 tahun mendatang
kemungkinan permasalahan migas akan menjadi hal yang sangat kritis. Pembuatan bioetanol ini memerlukan tahapan yang panjang. Awalnya, bahan baku biji jagung digiling. Setelah itu masukkan ke dalam penampungan bersama 100 liter air dan cairan khusus untuk difermentasi selama 7 hari. Jagung hasil fermentasi ini kemudian diperas. Cairannya dimasukkan ke dalam alat destilasi dan dipanaskan dengan suhu 60 hingga 82 derajat Celcius. Dengan proses ini, dari 40 kg jagung mampu menghasilkan 12 hingga 16 liter etanol dengan kadar 99%. Bioetanol produksi Didik sering dimanfaatkan untuk campuran bahan bakar minyak. Dengan bioetanol ini, maka kadar oktan premium dapat meningkat dari 88 hingga menjadi 95 atau setara dengan bahan bakar Pertamax Plus. Selain itu, pengguna kendaraan bermotor pun bisa berhemat BBM hingga 25%. Ya, berdasarkan dari inovasi kami tadi, harapannya dari pihak Pasar Wage ini sendiri dapat mengolah sampah menjadi bahan bakar yang lebih bermanfaat bagi masyarakat sekitar dan bisa mengolah sampah secara mandiri. Mungkin itu aja penelusuran kami hari ini. Cukup sekian dan terima kasih.